blockchain Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mencapai kemakmuran komunitas di dalam platform ini dan ekosistem keseluruhan, mencapai kemakmuran bersama di industri internet web 3.0. Dan komunitas ini adalah komunitas yang sehat, berkelanjutan, agar kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama Bapak Ibu. Dan visi kami adalah mencapai kemakmuran bersama dengan cara membangun komunitas di seluruh dunia. Dan komunitas penggerak di dunia dimulai dari Indonesia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar proyek-proyek sebelumnya, Indonesia selalu jadi komunitas yang paling terakhir. Betul nggak Bapak Ibu? Dan hari ini saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, lokomotif dari komunitas global di New Society adalah negeri kita, Indonesia. Tepuk tangan buat semangat ini Bapak Ibu. Dan karena kita berada di industri kripto, saya belum mau masuk tentang platform dulu. Saya mau sharing, karena saya yakin Bapak Ibu ada sebagian dari Anda yang mungkin baru di industri kripto. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Dan saya mau sharing. Hari ini kita sudah mengenal kripto, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu flashback mengenai sebelum mengenal kripto itu manusia memulai kehidupannya, membangun kehidupannya, mencukupi kebutuhannya dimulai dengan adanya transaksi barter Bapak Ibu. Transaksi barter. Dulu manusia itu melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Karena manusia dulu hidup berkelompok atau hidup berkoloni. Kalau sekarang dikenal dengan nama komunitas. Dulu tuh berkelompok-kelompok Bapak Ibu. Dan akhirnya berjalannya waktu, ya, antara kelompok dengan kelompok berikutnya, koloni dan koloni yang lain, mereka memandang kok kayaknya yang di sana ada, di sini nggak ada. Akhirnya tercapailah barter berikutnya menggunakan bahan-bahan alam atau produk-produk dari alam Bapak Ibu, hasil bumi. Masuklah ke uang komoditas Bapak Ibu, menggunakan garam untuk menciptakan transaksi sebagai alat bantu. Garam ditukar dengan hewan, dengan kambing, dengan sapi untuk memenuhi kebutuhannya. Berjalannya waktu, hidup manusia semakin maju, akhirnya sampailah ke titik 7 abad sebelum Masehi. Saat ini ada di daerah Turki, tepatnya dimulai dari bangsa Lydia. Manusia mengenal yang namanya uang logam. Ada emas, ada perak sebagai alat bantu. Dan berjalannya waktu di abad ke-7 Masehi, di zaman dinasti Tang, manusia mulai mengenalkan yang namanya alat bantu untuk menyimpan nilai, yaitu kertas. Apa? Kertas. Dan berjalannya waktu, hidup menjadi lebih baik, teknologi terus berputar. Manusia mengenal yang hari ini kita pegang, yaitu uang kertas Bapak Ibu. Dan sampailah di uang fiat, uang 100.000, 200.000, 50.000, mungkin $100. Dan hari ini uang fiat masih kita pakai sampai detik ini. Lalu momen terus bergerak, waktu terus bergerak, sampailah kita ada di periode mengenal uang digital atau e-money. Betul Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ada yang punya OVO? Yang punya OVO siapa? Gak ada yang punya OVO? Yang punya GoPay? Yang punya Dana? Tuh. Itu adalah contoh-contoh dari e-money Bapak Ibu, uang digital. Dan hari ini masih tetap kita pakai. Tetapi dunia dikejutkan. 15 tahun yang lalu ada salah satu sosok yang mengenalkan cara menyimpan nilai dan mentransfer nilai dari satu pihak ke pihak lain Bapak Ibu melalui internet, yaitu Satoshi Nakamoto dengan tercetusnya Bitcoin. Sejak saat itu manusia mulai shifting melihat teknologi ini. Dan hari ini orang-orang yang dulu gak percaya kripto, gak percaya Bitcoin, hari ini mereka banyak yang mencari pendapatan, banyak yang memiliki kekayaan dari kripto. Dimulai dari tidak percaya, akhirnya membuka pikiran, akhirnya mulai menghasilkan dari industri kripto Bapak Ibu. Untuk itu saya mau sharing kepada Bapak Ibu, apa sih kripto? Cryptocurrency ini adalah mata uang digital Bapak Ibu, atau mata uang virtual yang bisa digunakan untuk transaksi atau untuk menyimpan nilai sebagai aset, ya, yang teknik keamanannya menggunakan kriptografi.
digital, tidak ada bentuk fisik seperti uang fiat, Bapak Ibu. Jadi ini adalah pengertian dasar dari cryptocurrency, Bapak Ibu. Dan mengapa sih kita harus di dunia kripto? Mengapa sih kita harus mulai mengenal kripto? Mengapa sih kita harus membuka diri tentang industri ini, Bapak Ibu? Kan banyak dari Bapak Ibu semua yang sudah dengan konvensional bisnis juga sudah punya banyak duit, benar nggak Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa hari-hari ini kripto baru mulai dan masa depan adalah kripto, Bapak Ibu. Masa depan kita adalah kripto. Suka tidak suka, senang atau tidak senang, kita akan berhadapan dengan cryptocurrency, perubahan teknologi di industri kripto. Tahun 2000 dulu orang belum mengenal yang namanya email, benar nggak Bapak Ibu? Internet. Dulu banyak yang mencemooh internet, tapi suka tidak suka, semua orang akhirnya menerima internet, betul nggak Bapak Ibu? Dan hari ini anak kecil sampai baby boomer, mereka gak ada internet, stresnya bukan main, benar nggak Bapak Ibu? Pernah Anda rasakan ketika internet mati, stres, mati gaya? Pernah? Dan kita akan berada di fase seperti itu Bapak Ibu. Karena cepat atau lambat, kripto akan menguasai, akan diadopsi oleh banyak bidang. So kita harus mulai membuka diri, merubah mindset, dan kita harus mengerti mengapa sih kita harus ada di industri kripto. Tetapi karena semua hal memiliki resiko, makanya hari ini saya mau sharing mengenai proyek kita. Kalau Bapak Ibu ada di industri kripto, Bapak Ibu harus tahu mana industri kripto yang memiliki proyek yang potensi hasilnya jauh lebih besar ketimbang resiko, Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah alasan mengapa kita harus mengerti tentang kripto, karena teknologinya Bapak Ibu, dia terpusat atau desentral. Ya, yang kedua transparan, bisa dicek oleh siapapun transaksinya. Ya, tidak ada otoritas terpusat, dia bisa dicek oleh siapapun. Dan yang ketiga, karena bisa dicek, maka mudah diaudit, auditable, mudah diaudit oleh pihak-pihak yang memiliki expertise, keahlian untuk mengaudit teknologi ini. Berikutnya Bapak Ibu, karena mudah diaudit, ya banyak data-data itu yang sudah di-create atau diciptakan itu nggak bisa lagi dirubah Bapak Ibu. Nggak kayak laporan keuangan perusahaan konvensional, bisa diedit-edit nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Catatan-catatan kertas itu bisa dirubah-rubah nggak Bapak Ibu? Justru itulah banyak pelanggaran integritas, karena banyaknya bisa dirubah. Kalau di blockchain nggak bisa Bapak Ibu. Kalau mau ada perubahan harus ada konsensus dari semua pemegang node. Jadi nggak mudah. Karena itu banyak orang yang sekarang mulai menerima teknologi blockchain dan cryptocurrency karena yang paling ujung Bapak alasannya apa? Keamanan yang tinggi. Berikutnya, kenapa kita di kripto? Bapak Ibu, peluangnya itu luar biasa besar Bapak Ibu. Marketnya masih sangat besar. Dan kripto didominasi oleh Bitcoin, memberikan peluang dan potensi yang sangat tinggi untuk kita bisa dapetin banyak uang dari industri ini. Dan Bapak Ibu tahu nggak, industri kripto itu setiap tahun meningkat pangsa pasarnya Bapak Ibu, karena kita baru memulai naik terus. Jadi duitnya begitu besar di industri ini Bapak Ibu. So Bapak Ibu yang mungkin baru hari ini dengar kripto, dengar Bitcoin, atau baru beberapa hari yang lalu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama gimana sih dapetin cuan yang banyak dari kripto, dari industri ini, tapi memilih mana proyek yang tepat Bapak Ibu ya. Dan saya akan sharing lagi Bapak Ibu, cara kita cuan di industri kripto itu ada beberapa cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa jual beli atau trading. Bapak Ibu bisa jual beli aset kripto di bursa kripto ataupun mungkin event-event seperti event token presale dan lain-lain. Lalu yang kedua Bapak Ibu bisa dapetin gratis. Biasanya kalau misalnya proyek-proyek baru mulai suka kasih airdrop Bapak Ibu. Asetnya dikasih gratis. Bapak Ibu biasanya suka diminta ikutin tugas, follow media sosial Twitter, betul ya? Follow Instagram,
Telegram itu nanti dapat airdrop, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuat user baru mengenal, orang-orang baru mengenal project ini dan kripto secara umum. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu misalnya sudah bisa jual beli, Bapak Ibu juga bisa hold, bisa simpan. Tujuan untuk holding adalah Bapak Ibu menyimpan, lalu berharap kalau harganya naik bisa jual dengan harga jauh lebih tinggi. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya aset kripto, token atau koin, banyak bursa yang memberikan fasilitas staking. Ini seperti deposito. Aset Bapak Ibu dimasukkan lalu dikunci, di lock, sehingga Bapak Ibu nanti bisa dapat imbalan dari hasil mengunci aset Bapak Ibu. Itulah yang dimaksudkan dengan staking. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang paling menarik malam ini adalah token presale. Tidak membutuhkan kecerdasan yang begitu canggih, hanya memastikan indikator-indikator untuk kita bisa cuan banyak di event presale itu Anda ketahui. Dan banyak hari-hari ini orang-orang yang cepat perubahan kekayaannya itu dari token atau koin presale, Bapak Ibu. Sangat banyak. Ya, jadi bisa kuantum, bisa cepat berubah. Kurang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa cepat berubah. Tetapi kita harus memastikan mana event yang tepat, Bapak Ibu. Untuk itu saya akan sharing mengenai event token presale dari platform kita NSDP, dan saya akan jelaskan apa sih presale token event itu. Adalah fase awal dari satu proyek. Fase awal dari satu proyek yang menawarkan token kepada kripto entusias atau orang-orang yang pengen tahu kripto, orang-orang yang senang kripto. Ya, untuk membuat apa? Untuk bisa nantinya secara resmi bisa diluncurkan. Dan tujuannya apa sih? Presale token event itu ada 3. Membangun komunitas, membangun market atau pasar, dan memastikan kesiapan proyek tersebut nanti bisa launching di bursa kripto atau listing. So, pasti dimulai dari fase awal ini yaitu token presale. Untuk itu, NSDP yang saat ini lagi presale token memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari komunitas kita, ambil keputusan untuk bisa beli token kita, yaitu token NSG di platform NSDP ini, Bapak Ibu. Dan NSDP sebagai platform tata kelola komunitas New Society, di belakangnya adalah New Society yang berkantor di Kuala Lumpur, Bapak Ibu. Di Kuala Lumpur di TRX 106 Exchange lantai 33. Sudah banyak yang datang ke kantor kami. Saya pengen tahu di sini yang sudah datang ke kantor kami, boleh nggak angkat tangannya? Yang sudah datang, angkat tangannya. Boleh. Wow. Berarti lebih banyak yang belum datang ya, betul ya? Dan saya mengundang tanggal 5 sampai tanggal 7, periode pertama bulan Juni, tanggal 7 sampai tanggal 9, periode kedua bulan Juni, tanggal 9 sampai 11, periode ketiga bulan Juni. Saya mengundang Anda untuk datang ke kantor New Society di TRX 106 Exchange. Yang mau mana tangannya? Yang mau datang ke kantor kita? Yang mau. Dan kualifikasinya nanti bicara sama leader masing. Kenapa pada senyum nggak tepuk tangan? Gas. Kenapa sih Bapak Ibu sekarang sudah ada kualifikasi? Di awal kita mengundang banyak komunitas, latar belakang apapun, karyawan, pelajar, mahasiswi, investor, siapapun kita undang untuk memberikan efek wow. Orang jadi nengok ke kiri, ada apa di Kuala Lumpur? Betul nggak? Tapi seiring berjalannya waktu, ketika komunitas ini semakin viral, platform ini semakin membuat getar di dunia, mulai dong kita siapkan kriteria. Fair nggak, Bapak Ibu? Fair. Jadi untuk bisa datang ke office kita, melakukan verifikasi, dicek kantornya, dilihat aktivitasnya normal apa abnormal, benar nggak? Ini kantor kantoran apa kantor beneran, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Itu harus Anda lakukan, dan kebetulan sudah ada kurang lebih 3.000 orang yang mewakili Anda yang belum datang ke sana, itu sudah datang ke sana. Dicek kantornya, aktivitasnya dicek.
komputernya beneran nggak, laptopnya laptopan atau laptop beneran, bener nggak Bapak Ibu? Betul. Yes. Staffnya, manajemennya, direksinya itu dicek semua. Selain dicek, diajak ngobrol, bedah konsep, ditanya, tanya apapun dijawab Bapak Ibu. Dan karena itulah dari 3.000 orang itulah yang datang ke sana. Akhirnya mereka ketika pulang ke Indonesia mereka jadi ambasador, jadi duta-duta NSGP untuk di Indonesia, dan akhirnya komunitas kita sekarang seluruh dunia yang lokomotifnya adalah Indonesia sudah ada 18.000 user di dunia dan 14.000-nya dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mungkin agak khawatir, ini beneran nggak nih? Mau 2 bulan apa mau panjang? Bener nggak? Mau nanya apa? Orangnya ada nggak? Direksinya ada nggak? Bisa dipegang nggak? Bisa komplain nggak? Bebas Bapak Ibu kalau di office. Sampai ada yang namanya gala dinner, makan malam bersama dengan manajemen. Diajak ngobrol, diajak foto, diajak video. Dan sampai hari ini selama saya di Project Crypto tidak pernah ada fase awal satu proyek yang mengundang 3.000 orang datang ke kantor developer untuk melakukan verifikasi. Tidak ada. Hanya di NSGP. Tapi Bapak Ibu kalau pengen bisa datang ke sana, saya harap Bapak Ibu tanya leadernya apa kualifikasi datang ke sana, dan saya dan manajemen kita akan tunggu di sana. Bapak Ibu datang bersama leader-leader hebat Anda untuk datang ke TRX 106 Exchange lantai 30, lantai 23. Ya, dan ini manajemennya Bapak Ibu. Ada yang nanya, Pak Dev, kenapa mukanya animasi? Jawabannya apa? Karena industri kripto trennya adalah masih teknologi Bapak Ibu. Tapi teman-teman yang sudah datang ke sini boleh ditanyakan, udah pernah ketemu nggak sama yang ini? Sudah Bapak Ibu. Sudah. Jadi Bapak Ibu yang khawatir ini manajemennya beneran apa bohong-bohongan, bener nggak? Sudah dicek, diajak ngobrol sama teman-teman yang datang ke kantor kita. Oke, berikutnya ini acara-acara di komunitas kita Bapak Ibu. Ini di China. China mulai ngegas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Indonesia sudah ngegas duluan. Biasanya China ngegas duluan, kita baru ngikut, benar nggak? Tapi di NSGP jangan coba-coba. Indonesia dulu gas, baru China. Tepuk tangan buat Indonesia Bapak Ibu. Oke, ini acara-acara kita Bapak Ibu, ini orangnya beneran nih. Kira-kira ada nggak yang pernah datang sini ada di foto ini? Ada nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Emang kamu di foto? Okay. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ini beneran, ruang meetingnya ini beneran Bapak Ibu. Nggak edit-editan, nggak pakai artificial intelligence, nggak edit Bapak Ibu, nggak. Kenapa? Karena kita mau melakukan pendekatan berbeda untuk satu proyek. Diundang banyak, kantornya jelas, diverifikasi, orangnya ada, manajemennya ada, bedah konsep, dikasih video, minta foto, dikasih semua. Beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelum-sebelumnya sempat merasa, aduh kayaknya di kripto gue nggak mau lagi deh, itu bisa dibuang jauh-jauh rasa kekhawatiran itu di NSGP. Karena kita melakukan pendekatan yang berbeda. Oke? Dan membangun ekosistem kita, selain komoditas yang kita gencarkan Bapak Ibu, kami juga membangun paru-paru yang sebelah kiri. Apa itu? Memperkuat ekosistem, kita membangun kemitraan dengan banyak perusahaan. Dan hari ini sudah ada 4 perusahaan teknologi berbasis layanan yang sudah bermitra strategis dengan New Society melalui platformnya NSGP Bapak Ibu. Ya, perusahaan yang pertama itu X Bapak Ibu. Perusahaan forex trading, base-nya di Singapura, salah satu yang terbesar di dunia Bapak Ibu. Gak main-main. Usernya itu ada insuransinya. Usernya X itu ada asuransinya dananya Bapak Ibu.
Jadi perusahaan yang bekerja sama dengan kita sebagai mitra ini bukan perusahaan main-main. Salah satu contohnya buktinya apa? Bahwa AIMS yang berbasis di Singapura, dia mensponsori 2 klub sepak bola besar di dunia, Bapak Ibu. Siapa yang suka bola? Yang suka sepak bola mana? Yang suka bola? Yang suka bola? Yang suka bola? Yang suka bola? Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada klub Borussia Dortmund dan Tottenham Hotspur. Perusahaan sebesar ini yang mensponsori 2 klub sepak bola dunia mau bermitra dengan kita, pastikan mereka sudah melakukan cek dan recheck serta verifikasi. Benar gak Bapak Ibu? Gak mungkin mereka mau meresikukan reputasi besar mereka bermitra dengan platform NSGP. Gak mungkin Bapak Ibu. Nanti hancur reputasi mereka. Betul gak? Dan kalau memang platform ini niatnya mau hanya sebulan 2 bulan, ngapain repot-repot bermitra sama perusahaan yang besar? Betul nggak Bapak Ibu? Nggak dilakukan. Jadi kita memang mau proyek ini berhasil. Makanya selain membangun komunitas sebagai paru-paru kanan, saya anggap paru-paru kita adalah yang kiri membangun kemitraan dengan banyak pihak. Perusahaan yang kedua adalah Nextdoor, perusahaan yang berbasis layanan perjalanan wisata atau travel, base-nya di China. Dan bulan ini perjalanan 100 orang pemenang dari kualifikasi April-Mei itu ada 100 orang seluruh dunia yang menang itu melakukan perjalanan ke Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Yang mensupport perjalanan itu adalah gak jauh-jauh mitra kita semua, yaitu Nextdoor. Dan Bapak Ibu, grup-grupnya kalau misalnya Anda sudah makin besar mau bikin perjalanan sendiri secara grup internal Anda, gak usah pusing-pusing lagi. Siapa nanti yang membantu perjalanannya? Adalah Nextdoor. Dan kedepannya, ketika Nextdoor kita sudah tahu mereka layanannya bagus, excellent, mengaturnya secara profesional, suatu saat mereka mengeluarkan produk namanya Travel Point, kita bisa pakai token kita untuk beli Travel Point mereka sebagai salah satu adopsi dari project ini. Berikutnya adalah Marvel Capital. Basisnya di Labuan, dia punya base juga besar di Hong Kong. Ya, Marvel Capital ini perusahaan pengelolaan aset kekayaan. Mengapa bekerja sama dengan kita? Karena kami yakin akan banyak muncul orang kaya baru di NSG. Dan salah satu kekuatan orang Indonesia kalau dapat banyak duit dari satu proyek, apa coba Bapak? Royal, apa lagi? Boros, betul, apa lagi? Kekurangan Indonesia kalau punya duit banyak dari satu proyek, nambah istri. Tepuk tangan Bapak Ibu buat yang nambah istri nih. Tolong dipoto. Siapa laki-laki yang setuju dengan Bapak ini nambah istri kalau nambah duit? Wah, ada satu ya. Dia berani menunjuk ini karena nggak bawa istrinya. Iya kan? Coba kalau di istrinya dia. Benar nggak Ibu? Kita harus akui bahwa orang Indonesia umumnya kan, kalau misalnya punya penghasilan cukup cepat secara eksponensial dia naik, itu kemampuan untuk pengelolaannya lemah Bapak Ibu. Tapi dengan layanan ini kami mau komunitas kita memiliki pengetahuan yang bertambah dan bertumbuh. Bagaimana cara mengelola kekayaan, aset-aset Anda ketika Anda sudah punya hasil yang banyak, itu Marvel Capital bisa membantu kita untuk pengelolaan kekayaan yang Anda miliki dari proyek kita. Itu maksudnya. Ya, dan layanan ini ketika Anda memiliki token, Anda bisa beli layanan ini menggunakan kita punya token sebagai adopsi dari proyek kita. Yang terakhir Bapak Ibu, perusahaan yang ada di Indonesia. Namanya apa Bapak Ibu? Namanya apa? Kebaca nggak namanya apa? Asterion. Ini perusahaan di Indonesia berbasis teknologi dan banyak fitur yang mereka miliki, dan kami ingin development produk di masa depan itu token kita itu bisa nanti dikonvert melalui jaringan mereka langsung ke rupiah, PIDR menggunakan teknologi jaringan. Ya, jadi itu adalah perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan New Society dan masih kita membuka diri untuk bekerja sama dengan yang lain. Dan ini adalah pendukung ekosistem NSGP Bapak Ibu. Yang dari brand-brand ini, mana yang paling menarik
menarik mana Bapak Ibu? Selain Ethereum mana? Exchanger nomor 8 terbesar dunia aja mau mensupport komunitas kita untuk berkembang. Kenapa? Karena kita mau proyek ini memang mau proyek yang berhasil, mau membangun komunitas yang bertumbuh dan bertambah dengan sehat dan inovatif, Bapak Ibu. Bukan yang ngumpulin komunitas 1 bulan hilang, benar nggak? 2 bulan hilang, enggak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Makanya mereka sudah melakukan cek dan verifikasi tentang komunitas New Society, dan mereka memandang ini komunitas yang sehat dan perlu disupport, gitu loh. Oke, dan sebagai platform tata kelola komunitas, platform ini dirancang dari komunitas untuk komunitas, untuk kekayaan bersama, kesuksesan bersama di platform ini. Jadi kita lah kekuatannya Bapak Ibu, bukan hanya developer, tapi kita sebagai komunitas. Dan dengan kita memiliki aset ini di dalam komunitas, kita bisa terhubung ke banyak komunitas yang masing-masing punya keunikan dari layanannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, begitu banyak. Kita bisa terhubung. Dan ini adalah peta jalan atau roadmap. Salah satu indikator proyek itu sehat atau memang mau panjang apa tidak terlihat dari roadmap. Dan hari ini kuartal 2 2025, 2 poin ini Bapak Ibu lagi di develop dan Nextop sudah bergabung dengan kita, dan ini salah satu bukti bahwa dari roadmap itu memang dieksekusi sesuai rencana, bukan roadmapan Bapak Ibu, tidak ya. Dan di ekosistem NSGP kita ada 3 token. Token yang pertama adalah token apa Bapak Ibu? BNSG sebagai bond token. Ketika kita bergabung di NSGP platform, yang pertama kita lakukan adalah kita miliki token bond atau obligasi token dari New Society. Dengan memulai kita beli BNSG, baru Anda mendapatkan token jagoan kita, yaitu NSG, token NSG. Makanya gambarnya lebih besar Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ada token yang warna merah, itu namanya token NSG. Ini fungsinya buat biaya transaksi. Kalau di teknologi blockchain sebutannya gas fee. Mesin mau jalan butuh bensin, benar nggak Bapak Ibu? Teknologi juga di dalam blockchain perlu yang namanya energi, namanya gas fee. Oke? Dan ini indikator distribusi, mekanisme inflasi, mekanisme deflasi, supply, dan kegunaannya. Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang paling penting Bapak Ibu, NSG kita supply-nya berapa? Berapa miliar? 4 miliar Bapak Ibu. Dan seperti apa sih NSG itu? NSG itu adalah token yang ada di platform NSGP. Yang kita komunitas itu memiliki token ini sebagai bukti bahwa kita berada di dalam platform ini Bapak Ibu. Ya, dan dari 4 miliar itu Bapak Ibu bisa lihat yang paling kiri atas nih, paling penting Bapak Ibu. Berapa persen yang akan dicetak atau minting? Berapa persen? Saya belum dengar berapa persen Bapak Ibu? 75%. Dari 4 miliar, 3/4-nya ke Anda semua, tidak dipegang developer. Artinya ini sebagai bukti bahwa platform tata kelola NSGP itu kekuatannya di komunitas, di Anda semua sebagai pemilik token. Jadi developer nggak punya power untuk membuat harga itu jatuh. Nggak ada Bapak Ibu. Kekuatannya di komunitas, di kita lah pemegang tokennya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kekhawatiran, nanti kita beli, nanti tiba-tiba harga dijatuhin sama developer, benar nggak Bapak Ibu? Banyak yang ngomong gitu ke saya. Akhirnya saya tidak ngomong banyak-banyak, saya hanya tunjukkan ini Bapak Ibu. Dan saat itu orang yang bertanya langsung ngangguk-ngangguk dan berkata, 75% dari jumlah 4 miliar total supply itu dipegang oleh komunitas. Ya, dan di dalam presale token NSG kita, secara konkret presale itu kan harganya murah, betul Bapak Ibu ya? Jadi presale kita itu beli 1 dapat 3. Berarti bersihnya dapat berapa? 2. Di dalam presale event kita, Anda beli 1 dapatnya 3 Bapak Ibu. Ya, dan prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Pertama Anda bergabung, Anda beli yang paling kiri dari Anda, paling kiri ya.
Kiri Anda ya, benar ya? Anda beli BNSG-nya. BNSG Anda beli, katakanlah Anda beli satu, ada mekanisme forge membakar BNSG lalu mencetak NSG. Dibakar satu, tercetaknya di 3 sesuai event presale kita. Jadi kalau Bapak Ibu beli 10, tercetaknya berapa? 30 Anda terima. Kalau Anda beli 10.000, Anda terima berapa? 30.000. Berarti Anda beli 30.000 dengan sepertiga harga. Itu maksudnya presale. Dan luar biasa, sudah 18.000 user yang mengadopsi dan bergabung di komunitas kita dengan mekanisme presale token beli 1 dapat 3, Bapak Ibu. Dan inilah proses dari awal sampai akhir. Ketika Anda misalnya memulai dengan rupiah, Anda punya rupiah, Anda belikan token USDT. USDT token adalah token kripto yang nilainya berbanding 1 dengan USD. Jadi dari rupiah Anda belikan yang warna hijau USDT, ya, setelah dikonversi jadi USDT Anda beli BNSG. Ada fee berapa persen Bapak Ibu? 2%. Dari BNSG Anda bakar, beli 1 dapatnya 3, tercetak 3. Dan terima 3-nya itu Anda nggak ujung-ujung langsung plak 3, ya Bapak Ibu. Kita ada yang namanya mekanisme rilis harian. Jadi Bapak Ibu setelah beli 10.000 kan totalnya terima 30, betul ya? Anda terima rilisnya setiap hari. Berapa banyak Bapak Ibu, habis ini saya akan cerita. Dan ketika Anda dapat tokennya, NSG-nya setiap hari, Anda punya 2 pilihan loh. Anda bisa tahan, hold, atau Anda bisa jual. Tokennya Anda bisa jual. Proses dijualnya gimana Pak Dev? Gini, Anda ketika terima NSG, Anda nanti tukar menjadi USDT. Ditukar. Ketika ditukar, ada mekanisme biaya murah, hanya 10%. Tapi menggunakan token khusus transaksi atau gas fee, namanya token apa Bapak Ibu yang merah? NSD. Ya, jadi ketika Anda tukar NSG menjadi USDT, Anda membutuhkan 10% dari NSG jumlahnya yang Anda mau tukar. Setelah jadi USDT, Anda pindahkan USDT yang di dalam platform, pindahkan keluar, pindahkan ke wallet Anda, wallet kripto masing-masing. Dan Anda biaya hanya 2 USDT. Hanya berapa? 2. Sesimpel itu Bapak Ibu. Sesimpel itu. Jadi Bapak Ibu hanya fokus di token presale beli 1 dapat 3. Dan mekanisme rilisnya, proses Anda terima itu setiap hari berapa banyak? Ini Bapak Ibu, ada opsi, ada model A. Bapak Ibu terima kan setiap hari 0,8, betul? Nah, Anda ketika di hari pertama dapat 0,8% dalam bentuk token. Ini 0,8% bukan profit loh ya. Jadi yang 3 tadi Anda terimanya hari-hari. Sebanyak berapa? 0,8. Anda hari pertama 0,8% dalam bentuk token NSG, Anda terima, Anda klaim dan jual Bapak Ibu. Hari kedua Anda terima 0,8 lagi, Anda klaim jual. Hari ketiga 0,8 lagi, Anda klaim jual. Jika aktivitas itu Anda lakukan setiap hari, Anda terima 0,8 jual. Hari kedua jual, hari ketiga jual. Anda begitu terus, maka mencapai total 3 kalinya itu dalam jangka waktu 375 hari. Sebentar kan Bapak Ibu? Berapa hari? Berapa hari? Ditanya berapa hari, jawabnya setahun. Berapa hari? 375 hari. Berapa bulan? 3 bulan. Berapa tahun? 1 tahun. Pertanyaannya, Pak Dev, kenapa dibikin 0,8? Karena yang namanya platform kami mau kami bangun untuk panjang. Jadi butuh waktu untuk membuktikan konsepnya benar, komunitasnya besar, proyeknya siap untuk listing. Jadi kalau ada kekhawatiran, ini bisa berapa lama Pak? Hanya kita komunitas yang bisa jawab. Karena kekuatannya di komunitas, di Anda Bapak Ibu komunitas. Powernya di kita. Itu maksudnya. Dan ada model yang kedua,
nggak dijual gitu. Jadi platform memberikan tambahan 0,01. Hari kedua Anda dapat 0,81 dong jadinya, benar nggak? Karena Anda nggak jual lagi, ditambahin lagi 0,01, dapat 0,082. Nggak dijual lagi 0,083, nggak dijual lagi 0,084. Terus begitu menggulung, maka mencapai total 3 kalinya dalam jangka waktu berapa hari Bapak Ibu? 106 hari. 106 hari Bapak Ibu. Mending yang A atau yang B? Mana yang A? Saya mau tahu. Mana yang A? Karena saya pribadi senang yang A Bapak Ibu. Supaya apa? Buat teman-teman baru ketika mereka dapat tokennya, mereka membuktikan sendiri bahwa tokennya ketika mereka mau jual terbukti bisa dijual. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena platform itu selain komunitas, ekosistem juga membutuhkan transaksi. Terbukti transaksinya cepat ketika konversi kan di blockchain, benar nggak? Nggak nunggu admin. Pernah nggak dengar ada platform nunggu admin mau cair? Banyak. Pernah nggak? Cowok-cowok jomblo pernah nggak? Senyum-senyum aja. Benar, berarti mereka ini pernah ada di periode itu. Di sini jadi kalau misalnya hari pertama dapat langsung di swap ditukar jadi rupiah, akhirnya orang tersebut membuktikan bahwa aset ini bisa ditukar dan dijual. Itu akan jadi testimoni yang powerful, Bapak Ibu. Oke, tapi Bapak Ibu kan boleh memilih mau yang A jual tiap hari atau di hold 106 hari jadi 3 kali lipat. Betul nggak Bapak Ibu ya? Dan Bapak Ibu kalau misalnya mau mengatur resiko, Anda ketika 1:1-nya Anda nggak jual-jual hanya 64 hari atau hari ke-65. Jadi dari awal Anda terima nggak dijual-jual mencapai katakanlah bawah balik modal, gitu ya secara jumlah token itu hanya 64 hari. Sisanya yang 2 tadi kan yang satu udah diambil nih udah 65 hari. Sisanya Anda biarkan ngerol atau berputar itu silakan sesuai strategi masing-masing. Karena ada yang gitu ya. Oke, dan ini yang ditunggu-tunggu 6 miliar penduduk bumi Bapak Ibu. Yang bikin bergetar banyak komunitas di seluruh dunia. Afrika, Eropa, sampai Amerika. Mereka mulai nengok NSGB Bapak Ibu. Dari sejak kita launching 18 Februari, mulai dengan harga token 0,1 USDT per hari ini jadi naik berapa persen Bapak Ibu? 24%. Kenaikan 24% karena apa Pak Dev? Karena komunitas begitu banyak yang melihat bahwa ini proyek yang memang mau jangka panjang, memang mau berhasil proyek ini. Makanya komunitasnya melihat, oh ini sehat, ini benar-benar mau jadi ini proyeknya. Makanya banyak yang mulai nengok, fokus di NSGP untuk pengembangannya, sehingga akhirnya demand terhadap token makin tinggi, harganya naik Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika komunitas kita semakin bertumbuh besar, banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi layanan mulai melihat ini sebagai komunitas yang bisa diajak kerjasama. Terbukti sudah ada 4 Bapak Ibu. Buat apa? Mengadopsi teknologinya, sehingga komunitasnya berkembang, adopsinya juga semakin banyak Bapak Ibu. Itulah paru-paru kekuatan dari New Society, sehingga akan memicu mulai besoknya lagi, bulan depan harga akan naik. Buat Bapak Ibu yang udah pernah beli di angka 0,1, Anda sudah jual. Betul nggak? Mana yang sudah jual? Ngaku yang sudah jual, oke. Dan Anda yang mungkin baru beli, jangan khawatir. Indonesia baru bergerak, Cina baru bergerak, Filipina baru ditoel-toel udah bergerak Bapak Ibu. Amerika Selatan, Eropa sama Afrika sampai India itu mulai kebakaran jenggot, sudah mulai mau bergerak. So ambil momentum, ambil keputusan hari ini, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Oke, dan ini saya mau kasih contoh simulasi Bapak Ibu. Ada yang nanya, Pak Dev bikin simulasi tuh. Ini untuk yang kejar 3 kalinya dalam jangka waktu 106 hari. Ada yang namanya Pak Ratno gabung di platform kita. Ada nggak yang namanya Pak Ratno di sini? Pak Ratno, ada nggak? Saya ada voucher. Ada yang Pak Ratno? Gak ada. Yang pura-pura ngaku? Gak ada.
Nggak ada, karena komunitas itu orangnya jujur semua. Ada yang namanya Pak Ratno? Nggak ada ya? Nggak ada pengajar ya? Oke. Pak Ratno join platform kita NSCP, jadi komunitas kita. Dia joinnya tanggal 1 Juni. Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Saya langsung bikin simulasinya Bapak Ibu. Ketika dia join, dia mungkin karena sebelumnya pernah merasakan gimana gitu di platform sebelumnya, itu akhirnya dia join. Dia coba dengan nilai yang mungkin masih tergolong relatif kecil. Dia joinnya berapa USDT Bapak Ibu? 200. Kalau dirupiahkan dengan rasionya 1:17.000, dia join dengan 3.400.000. Oke? BNSG harga hari ini kan 0,124. Betul ya? Maka dengan 200 USDT dia bisa beli token BNSG sebanyak 1612 BNSG. Terkumpullah dia beli 1612. Dan mekanisme ini membakar 1 jadinya 3. Betul nggak? Kalau membakar 1612 3 kalinya jadi berapa Bapak Ibu? 48 36. Jadi menjadi 3 kalinya Bapak Ibu. 48 36. Dan Pak Ratno setelah 106 hari dia mau jual asetnya. Saya kasih skenario, ketika dia mau jual setelah 106 hari, jualnya dengan harganya yang sama. Waktu awal dia beli tanggal 0,124, dia jual juga di harga yang sama. Kita lihat dari asetnya dia bisa menghasilkan berapa. 4836 NSG-nya dia dijual, mohon maaf ini di harga 0,124, itu senilai 600 USDT token. Kalau dirupiahkan 10.200.000. Kira-kira cuan nggak Bapak Ibu? Cuan nggak Bapak Ibu? Cuan. Dan kalau misalnya setelah 106 hari ke depan dari hari ini pertumbuhan makin kencang, harga naik 35% Bapak Ibu. Yang pada saat beli hari ini tadi pagi 0,124, 106 hari kemudian ternyata dia mau jual, harga naik 35% jadi 0,167. Dia mau jual Bapak Ibu, katakan dia mau jual semuanya di harga 0,167 senilai 808 USDT token. Dirupiahkan berapa Bapak Ibu? 13 juta. Hai para lelaki, cuan apa tidak? Cuan nggak? Mana tangannya? Cuan. Cuan Bapak Ibu. Dan ada yang nanya ke saya waktu itu malam-malam, Pak Dev kalau presentasi fair dong, bikin kalau misalnya ada potensi harga turun, kan mungkin aja aset turun. Oke, saya kasih. Ternyata katakanlah 106 hari kemudian dari hari ini, katakanlah diasumsikan harga token kita turun 25% jadi 0,093. Yuk kita hitung Bapak Ibu. Asetnya Pak Ratno dijual di harga yang sudah turun senilai 449 USDT. Jadi berapa rupiahnya? Jadi berapa Bu? Cuan nggak Ibu? Ini skenario ada 3 karena manusia selalu berpikir banyak skenario. Betul nggak Bapak Ibu? Pak Dev, kalau harganya sama gimana? Nomor 1. Kalau harganya naik gimana? Mungkin nggak naik Pak? Nggak mungkin banget. Nggak naik, pasti naik karena dari 18 Februari sampai hari ini aja 24%. Benar nggak? 103 hari kita sampai hari ini 24%. Jadi kalau ke depannya 106 hari naik 35% kan sangat mungkin Bapak Ibu. Dan skenario 3 turun 25% itu tetap jual. So buat Bapak Ibu yang sudah mulai membuka pikirannya, Anda menjadi pemegang token kita di periode kali ini, ambillah keputusan malam ini, hubungi penggunanya, jadilah komunitas New Society. Oke, berikutnya ini pencapaian kami Bapak Ibu. Selama 103 hari sejak launching, kami sudah login 20 negara. Jangan-jangan yang karyawan hotel join nih habis ini. Yang mau referralingnya dikirim boleh. Oke, 18.000 komunitas global, tidak main hanya lokal Bapak Ibu. Kita ini negara besar, persaingannya ke seluruh negara. Betul nggak Bapak Ibu? Global 18.000 dan terus akan berkembang. Saya harapkan minggu pertama di bulan Juni itu bisa hit 20.000 user seluruh dunia. Selanjutnya 50.000 kita kejar, 100.000, 500.000 sampai 1 juta pengguna. Kalau sudah 1 juta Bapak
kripto semuanya baris berbaris mendekati new society, semuanya baris berbaris. Supaya apa? Supaya kita listing di bursa mereka. Kenapa? Karena komunitasnya berkembang. Oke, dan kita sudah bermitra strategis dengan 4 perusahaan. Dan kita selain nyari cuan, kita juga peduli sesama. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita peduli sesama. Benar ya? Kita lakukan apa? Kepedulian sosial. Acara-acara amal yang mau terlibat di acara amal NSGP, saya pengen tahu tangannya. Yang mau terlibat di acara amal, yang mau terlibat di acara amal, mana tangannya? Naik. Yang mau terlibat, yang hatinya pengen berbagi sama sesama, mana Bapak Ibu? Yes. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Jadi kita hanya nyari cuan, kita juga harus ada acara amal. Betul nggak Bapak Ibu? Yes, saya paling senang acara amal. Gitu ya. Tapi yang ganteng-ganteng ini cuma namanya kejada terus. Amalnya maunya kayak janda, umurnya 25 nih, nyari dia yang 25. Ini model-modelnya nih gini. Leadernya siapa nih? Kayaknya saya harus lihat leadernya. Oke? Dan Bapak Ibu, pencapaian kami per hari ini naik 24% token kita Bapak Ibu. Gaspol, betul? Gaspol. Ya, dan mengapa sih Anda harus join presale BNSI? Pertama Bapak Ibu, beli di harga murah. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita sebagai komunitas eksklusif dikasih kesempatan dekat dengan manajemen, membuka, memverifikasi, bedah konsep. Itu nggak gampang di tempat lain Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda bergabung di komunitas kita menambah rasa kekeluargaan, nambah jaringan, banyak koneksi. Bisa jadi ada yang dapat jodoh. Siapa yang masih jodoh? Yang masih jodoh, selain saya mana tangannya? Kasihan banget sih dua-dua yang jodoh. Oke, berikutnya Bapak Ibu, untuk kita yang sudah bergabung di awal, Anda join atau yang belum bergabung, Anda join karena apa? Ada yang namanya faucet atau insentif tambahan dalam bentuk airdrop Bapak Ibu. Dapat token tambahan gratis. Hanya follow media sosial Bapak Ibu. Dan sekarang masih jalan. Dan Bapak Ibu, kita sebagai generasi awal, angkatan perintis untuk memastikan proyek ini berhasil, kita punya ownership atau rasa memiliki. Jangan biarkan proyek kita gagal. Jangan biarkan komunitas kita hancur Bapak Ibu. So, generasi awal adalah generasi perintis. Kita memiliki rasa memiliki yang besar. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu di belakang itu pernah rusak. Di sini kita yang pastikan bahwa platform ini, proyek ini berhasil. Kekuatannya di kita Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus join malam ini juga? Karena data membuktikan aset kita naik 24%. Dan di proyek kami untuk sukses hanya ada 2 game ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu beli dan simpan, atau jadi holder. Game kedua, Bapak Ibu beli, simpan, dan bangun komunitas. Gamenya hanya 2. Yang pertama beli dan simpan, yang kedua beli, simpan, dan bangun komunitas Bapak Ibu. Siapa yang mau cara yang sebelah sini Bapak Ibu? Angkat tangan. Yang mau bangun komunitas, beli, simpan, bangun komunitas. Tangannya mana Bapak Ibu? Katakan saya, mana? Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk menjadi sukses di kripto adalah orang yang bisa melihat peluang, mengambil kesempatan, mengelola resiko, dan memilih mana proyek yang tepat. Adalah orang yang sukses di kripto. Dan Anda adalah orangnya Bapak Ibu. Untuk itu, setelah ini saya akan berikan kesempatan buat 3 leader global untuk memberikan testimoni sharing kepada Anda semua. Semoga Anda semakin terpacu membesarkan komunitas kita. Terima kasih dari saya. Salam sukses buat kita semua.